어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firana Famawarsa Putri, program studi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas SMA. Di sini saya akan mempresentasikan topik 11, yaitu internalisasi nilai ekonomi Islam dalam pribadi. Yang kedua, hakikat manusia dalam ekonomi Islam. Yang ketiga, hakikat alam dalam ekonomi Islam. Yang keempat, hakikat kerja dalam ekonomi Islam. Dan yang kelima, hakikat harta dalam ekonomi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan internalisasi nilai ekonomi Islam dalam pribadi. Pengertian internalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan, bimbingan, dan sebagainya. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi tauhid atau keimanan, adl atau keadilan, nubuwah atau kenabian, khilafah atau pemerintah, dan mu'ad atau hasil. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam terdiri dari nilai kepemilikan, nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai kebebasan, nilai kebersamaan, dan prinsip-prinsip etika bisnis itulah yang kini menjadi landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Hakikat manusia dalam ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus adalah bahwa manusia selalu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat rasional dan tidak pernah puas. Problema manusia sebagai makhluk ekonomi adalah banyak dari manusia yang berlebihan dalam mencintai materi. Sikap berlebihan inilah yang kerap melupakan manusia dengan menjadikan materi sebagai tujuan bukan perantara. Tujuan dari hidup manusia yang sejatinya adalah kehidupan dan kenikmatan ukhrawi yang kekal. Materi sebagai perantara guna mendapatkan tujuan tersebut. Akan tetapi ketika perantara berbalik menjadi tujuan, akan kita dapatkan tipikal manusia yang korup, serakah, manipulatif, dan kikir. Selanjutnya, hakikat alam dalam ekonomi Islam. Alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan kepada makhluk ciptaannya, salah satunya manusia yang diamanahkan sebagai khalifah untuk menjaga dan melestarikannya. Semua kebutuhan manusia disediakan oleh alam. Alam juga tempat tinggal manusia dan seluruh makhluk Tuhan. Hakikat kerja dalam ekonomi Islam. Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban, termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melakukan rukun Islam. Etika dan akhlak bekerja dalam Islam. Yang pertama, bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tekun dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, jujur dan amanah. Yang keempat, memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim. Dan yang selanjutnya, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang terakhir adalah hakikat harta dalam ekonomi Islam. Harta merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hakikatnya hanya dititipkan kepada kita sebagai manusia ciptaannya. Harta memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita karena harta dapat menunjang segala kegiatan kita, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Pada hakikatnya terdapat 3 hal penting terkait harta dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah pemahaman mengenai harta dalam Islam. Kedua, bagaimana Islam mengelola harta yang dimilikinya. Dan yang ketiga adalah akan dibawa kemana harta yang sudah kita miliki. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.